Silahkan tim PW. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Terima kasih Pastor Andrew. Saat ini kita boleh berkumpul di dalam Zoom, biarpun hanya di dalam Zoom, di mana kita di Sydney ini mengalami hujan yang berlimpah dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ini. Biarlah dari pagi juga sampai sore ini, sampai malam ini kita mengalami hujan berkat daripada Tuhan. Di Indonesia pun saya mendengar begitu banyak hujan, ya itu suatu berkat bagi kita semua. Karena dengan berkat daripada Tuhan kita boleh hidup, boleh mengalami sukacita dan sejahteranya. Dalam pada malam hari ini kita akan memulai kembali persekutuan doa kita, doa HKY, di mana di akhir tahun ini, di bulan November ini adalah yang terakhir untuk tahun 2021. Kita akan kembali nanti memulainya di tahun 2022. Inilah persekutuan doa kita yang di akhir tahun ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, di mana pada malam hari ini berkumpul biarpun hanya melalui Zoom, tetapi kami boleh menikmati akan kasih dan kemurahan daripada Engkau, berkat anugerah daripada Engkau, di mana kami masih boleh diberi nafas kehidupan, diberi kekuatan, diberikan kehidupan yang boleh Kau pimpin, Kau bimbing dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan selalu mengalami sukacita dan sejahtera daripada Engkau dalam apa yang boleh kami lakukan, kerjakan, semuanya karena kami terus-menerus hanya memohon pimpinan bimbingan daripada Roh Kudus-Mu. Saat ini juga kami mohon kuasa daripada Engkau, Roh Kudus, melingkupi kami dalam persekutuan doa ini, sehingga kami pun pribadi lepas pribadi, meskipun hanya di dalam Zoom, boleh mengalami akan kasih, sukacita dan sejahtera daripada Engkau. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan Engkau, boleh juga bersyukur dan boleh juga menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Amin. Biarlah Kau pimpin bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari persekutuan doa kami ini dengan berkat dan anugerah daripada Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga akan berfirman, Engkau juga akan memakai Romo Andrew menjadi kepanjangan daripada berkat daripada Engkau untuk kami semua boleh mendengarkan firman-Mu juga. Hanya di dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut,
selalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya Genapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Kita mau sekali lagi memberikan pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru, tapi dengan dibuka semua Zoom-nya untuk kita boleh memuji-muji Tuhan, mengangkat tangan. Jadi bisa terlihat muka semua yang ada di Zoom ini. Mari kita angkat kembali, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Terima kasih Bapa, Engkau menggenapi firman-Mu, karena Engkau sendiri yang telah berfirman dan Engkau sendiri yang menjadi manusia dalam firman-Mu. Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu memuji-muji dan memuliakan Engkau. Biarlah saat ini juga kami mau memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas kasih dan kemurahan daripada Engkau. Marilah pada saat ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapak. Sungguh kami mau menaikkan pujian ini. Pujian syukur kami dari kedalaman hati kami Bapak. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur
padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita mau katakan sekali lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari saat ini kembali kita mau naikkan pujian syukur kita. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau menaikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, benar Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Saat ini kita mau bersyukur, kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saat yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang kami boleh alami di dalam setiap kehidupan kami. Syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu bagi diriku ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surga. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkaulah Bapa yang Maha Pengasih, Penyayang, dan Sabar, penuh kasih setia-Mu kepada kami semua. Terpujilah Engkau di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Biarlah segala puji, hormat, dan syukur hanya Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Dia.
Dia saat ini yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita berikan hati dan pikiran diri kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang saat ini akan mencurahkan kasih dan kuasa-Nya kepada kita semua di tempat ini. Walaupun di luar sumpah. Baiklah saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Dia. Saatnya saat sekarang ini, kita akan masuk di dalam hadirat Allah yang lebih dalam lagi. Kita mau merasakan kasih-Nya, jamahannya, cintanya, belainya bagi saudara dan saya pada saat ini. Dia katakan, siapakah aku ini di hadapan Tuhan, sehingga Engkau jadikan kami menjadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari saat ini saudara, kami akan mengajak saudara dan saya untuk mengatakan melalui pujian ini, kasih setiamu Tuhan yang kurasakan pada saat ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tidak pernah menyatakan Tuhan, yang menyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, siapakah aku ini di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Katakan sekali lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tidak pernah, kebaikanmu yang tak pernah nyatakan lebih dalam dari dalam dari lautan. Kita bersama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Benar Tuhan, Kau jadikan kami menjadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Engkau Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita bersama-sama sembah Dia, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan aku menjadi biji matamu, jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan,
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. mari kita bersama sembah Dia. Oh haleluya, ya raralana mo ya rase, gloria haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang penuh kuasa, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami Yesus. Kekuatan kami. Haleluya, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak sembah Dia, sembah Dia. Dia saat ini yang hadir di tengah-tengah kita. Rasakanlah jamahannya, rasakanlah pelayannya dengan penuh kasihnya. Dia saat ini tersenyum di hadapanmu. Rasakanlah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah pujian kami Tuhan, Engkaulah sembah kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang angkat kami Tuhan dari lembah kekurangan, Engkau yang angkat kami Tuhan dari lembah kebinasaan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah sang penyembuh Tuhan. Haleluya, haleluya, rasikin Terima kasih Engkau telah melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami berada di dalam Zoom ini, tapi percaya Tuhan, Engkau menjamah kami. Engkau telah menjawab semua permasalahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam masa pandemi ini Tuhan, kami merasakan jauh dengan Engkau. Tetapi kasih-Mu Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau selalu yang memberikan belayar kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami ada sampai saat ini. Dan Kau berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Siapakah kami ini di hadapan Engkau? Siapakah aku
kasih Engkau layakkan kami kembali Tuhan. Untuk saat ini kami boleh mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dengan akal budi kami, menyembah Engkau dengan roh kami. Biarlah kami pun akan terus hanya berpegang pada Engkau, berpegang pada Roh Kudus-Mu, memimpin seluruh kehidupan kami yang masih ada di dalam dunia ini. Karena Engkau adalah tujuan hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah menebus kami dengan darah dan tubuh-Mu, dengan jiwa-Mu, nyawa-Mu, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yang orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang terhilang, boleh menjadi anak-anak Bapa di surga karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar. Itulah adalah anugerah-Mu yang terbesar bagi seluruh kehidupan kami, semua anak-anak-Mu yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini melalui Romo Andrew yang telah Kau pilih sebagai hamba-Mu, sehingga kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menggemburkan hati nurani kami sehingga boleh menerima firman-Mu dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Maka berfirmanlah ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan. Mari kita angkat kembali satu pujian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua anak-anakmu mau mendengarkan. Silakan Romo Andrew. Terima kasih. Semua bisa mendengar ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan, hari ini, sorry, Apa itu? kaget. Sorry, Pastor, kaget aku. Iya, memang lagi geluduk. Syukur saya pakai mic. Kalau enggak, lebih kencang lagi. Waduh. Tapi tadi kan di sana katanya di Sydney sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini hujan. Iya. Itu adalah Rahmat. berkat. Di sini juga saya lagi lihat-lihat memang gelap sekali, hampir hujan deras seperti hari-hari sebelumnya sebenarnya. Itu juga rahmat bagi kita. Amin. Hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia PDHKY untuk membawakan renungan khusus untuk PDHKY, Hati Kudus Yesus. Dan pada saat saya dihubungi, saya langsung bilang, HKY, Hati Kudus Yesus. Mending saya bicara tentang hati. Jadi temanya adalah masuk ke hatinya, atau masuk ke hati Kristus, into his heart. Jadi, nah saya akan share screen bagian ini. Udah ya? Udah. Oke. Wah, geluduk lagi. Iya, memang. Pastor nggak perkenalan dulu. Oke. Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita masuk ke bagian ini, saya akan memperkenalkan diri pendek saja. Nama saya Andrew, atau lengkapnya Andrew Octavianus Paparan, MSc. Saya seorang MSc Provinsi Indonesia, dulu sempat bertugas di Vietnam 10 tahun. Kemudian dalam waktu itu sempat ke Australia karena Vietnam itu bagian dari misi MSc Australia, dan sempat ada di Melbourne. Saya harus kursus bahasa Inggris dulu. Sesudah itu ke Sydney, tepatnya di Castle Hill, untuk kursus pembinaan yang nantinya akan mendampingi frater-frater MSc orang Vietnam. Tetapi sejak 2020 awal, 10 hari sebelum pandemi mulai di Vietnam, saya ditarik ke Indonesia untuk tugas yang baru di Provinsi MSc. Karena bendahara provinsi ditarik ke Roma, jadi saya menggantikan bendahara provinsi. Begitu saja, saya dari Manado dan sekarang ada di depan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Makasih, Pastor. Ya. Baik, kembali ke topik, masuk ke hatinya. Saya akan ambil dari bacaan ini. Markus 10 13-16. Jadi walaupun biasanya saya tahu orang-orang PD itu paling rajin bawa kitab suci, mungkin semua sudah pegang kitab suci atau sekarang era baru pakai kitab suci di iPad, tapi saya tuliskan saja di sini supaya lebih gampang. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi konteksnya Yesus dengan orang-orang banyak lagi ngumpul ini. Lagi ngumpul dan kemudian ada anak-anak juga di situ yang dibawa. Tapi ketika Yesus melihat hal itu, karena murid-muridnya memarahi untuk bertemu dengan Yesus, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebenarnya sungguh indah ya kalau misalnya itu terjadi dalam hidup kita. Yesus mau menerima, Yesus mau merangkul, Yesus mau menjadikan kita bagian dari hidupnya. Baik, di sini sebenarnya kalau mau dibilang ya, pengalaman Yesus itu bersama anak-anak bukanlah hal yang biasa pada saat itu. Kalau sekarang mungkin biasa. Kita dengar Kelihatannya Pastor frozen. Ya, Pastor ada gangguan internet, sorry ya. Mental dia. Hai terkasih. Pastor mental ya barusan ya. Sepertinya karena sekarang saya pakai data. Oh. Jadi kayaknya ada petir soalnya di sini. Pantes. Ya, sorry. Nanti saya co-hostin dulu. Oh, udah silakan Pastor. Teruskan. Baik. Nah, jadi kalau mau dibilang, sebenarnya untuk kita hal itu biasa. Terima anak-anak, sayang kepada mereka, menunjukkan rasa simpati dan kemudian ya bergaul, mendekap mereka, menunjukkan cinta kita kepada mereka, itu hal biasa. Tapi di masa Yesus itu anak-anak kecil, orang-orang miskin, orang-orang terlantar itu sama levelnya. Jadi kalau kita ingat ya dalam kitab suci bahwa orang-orang miskin itu datang dan kemudian apalagi pendosa datang dan makan dengan Yesus, itu hal yang tabu, bilanglah begitu. Nah, anak-anak kecil datang kepada Yesus, tapi Yesus membuat sesuatu yang lain daripada yang lain di masanya. Pada saat ini, saya jadi ingat sebenarnya pada saat bilang begini, saya jadi ingat ada satu cerita pengalaman saya sih sebenarnya. Waktu saya masih di Vietnam, terus ada acara perkawinan begitu, karena di sana kan biasanya makan meja ya, jadi 10 orang duduk sama-sama. Kemudian saya kebetulan ada umat, ada satu romo senior juga, jadi kita kan ya spontan aja, kalau misalnya ada makanan yang baru datang, kita bagikan begitu. Nah, saya membagikan sup ke romo dan kemudian ke beberapa umat. Terus ada satu saat saya sementara duduk, terus satu ibu itu WA ke saya. Waktu itu saya udah balik ke Indonesia, belum lama. Terus saya bilang begini, terima kasih loh. Terima kasih apa? Terima kasih bahwa sudah menunjukkan
respect begitu atau kebaikan atau perhatian kepada Romo yang senior itu, tetapi juga kepada kami. Saya bilang, kan emangnya kenapa, saya lupa kan sebenarnya. Emangnya kenapa? Dia bilang, kami dibagikan makanan, kami dibagikan, kalau orang Manado bilang diselewir begitu ya. Maksudnya dibagi-bagi makanannya begitu. Terus saya bilang, itu biasa sekali. Kan kita kan ya sahabat, teman, ya kita bagikan saja. Bagi saya biasa, karena mungkin lingkungan sudah membiasakan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, hal itu tidak biasa. Bagi mereka merasa bahwa bilanglah seorang Romo, untuk wilayah tertentu mereka akan merasa bahwa itu harus dilayani gitu. Padahal orang itu tahu sebenarnya bahwa seorang pemimpin hendaklah melayani, bukanlah dilayani. Semua tahu begitu. Tapi dalam Oh, yang lagi. Pasturnya kayaknya itu lagi ya. Mentah lagi ya. Lagi hujan angin yuk. Di sana ya, hujan Iya. angin ya. Ya. Andrew, Oh. unmute suaranya. Pastur, suaranya ke unmute. Iya, ini hujan angin, jadi WiFi kami bermasalah jadinya. Nah, Iya, saya sekarang pakai WiFi data, tapi ini kenapa WiFi saya yang satu itu dia suka balik ke WiFi biasa. Oh, saya matiin aja. Sebentar. Oke. Supaya dia pakai benar-benar stabil di data saja. Ini jelas? Jelas, Pastur? Oke, saya lanjut ya. Iya. Baik, biar cepat. Ya, kita masuk ke sini. Yang saya mau bilang sebelum Yesus, tetapi saat ini juga pengalaman-pengalaman itu masih terulang. Pada masa sebelum Yesus, ada pendekatan pada saat kita berhubungan dengan Allah itu ada pendekatan rasa takut kepadanya. Seakan-akan Allah itu kaisar, Allah itu raja, Allah itu seperti mungkin bilanglah guru, tapi guru yang lebih dalam arti tertentu menghukum ya. Sehingga ada rasa hati-hati satu, takut kedua, atau bahkan berjarak. Bagi Yesus, cara pandang atau cara berhubungan dengan berelasi dengan Allah seperti itu bagaikan seorang atau seekor domba yang kehilangan gembala. Seorang yang tidak mengenal dengan betul siapa gembalanya, yang berjarak dengan gembalanya dan kecenderungan adalah kehilangan arah. Nah, dengan cara berelasi seperti itu, orang-orang bagaikan si domba-domba yang hilang arah itu, kalaupun ada bersama-sama dengan sang gembala, kalaupun berelasi dengan Allah, itu ada dalam suatu relasi hati yang tertekan, hati yang tidak bebas, hati yang jangan-jangan dia akan menghukum saya, jadi mending saya dekat-dekat aja ke dia.
Nah, dalam Yesus, perubahan semasa Yesus itu menjadi berbeda. Mungkin kita kadang-kadang perlu tutup mata, perlu membayangkan sebentar, bagaimana saya berelasi dengan Yesus. Apakah sekedar saya, hari Minggu saya masuk gereja. Oh, karena saya ada PD setiap hari apa nih ya? Hari Jumat ya. Nanti teman-teman pikir saya nggak hadir, nggak enak. Tapi atau bisa jadi nanti saya hari ini apa saya gimana ya, kalau misalnya di absen tidak hadir bisa diskualifikasi. Tetapi sebenarnya kita siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Wow. Itu sangat luar biasa ya. Itu sangat dalam maknanya bahwa kita merasa Allah itu menjadikan kita seperti hal yang paling berharga. Bayangkan kalau biji mata hilang. Gimana itu? Tetapi kita ini orang yang berharga sekali. Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita tidak mengalami itu lebih dalam. Itu hanya dalam kata-kata saja. Karena itu mungkin sesekali kita perlu untuk merefleksikan gimana Yesus itu bagi saya. Nah, dalam masa Yesus, Yesus mengubah pemahaman beragama orang-orang pada saat itu. Dia membaharui, tapi juga menggenapi Taurat. Jadi Taurat itu adalah hukum. Bayangkan Taurat ada berapa banyak, 600-an hukum sebenarnya. Yang mengatur semua hidup orang Yahudi dalam berelasi dengan Allah dan masyarakat. Orang-orang yang beriman. Bilanglah begitu ya. Dengan hukum yang sangat ketat seperti itu, mereka memandang bahwa dengan melaksanakan hukum, aman. Allah bilanglah dapat memberkati mereka karena mereka menjalankan hukum-hukum itu. Di sini kita belajar dari Yesus, sebenarnya Yesus mengubah dengan menekankan bahwa kita dicintai, kita diterima apa adanya, dan kita dengan hati yang bebas mau memuji dan memuliakan Tuhan. Pertama-tama yang perlu dilihat adalah bahwa kita sama-sama sebagaimana penciptaan manusia di awal dan kita semua saat ini, kita seturut gambar dan citra Allah sendiri. Gambar dan citra Allah berarti kita berharga. Karena itu lagu yang tadi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Mau mengungkapkan kita ada di dekat pikiran Allah, di dekat indera Allah. Bahkan salah satu dari inderanya bagian dari Allah sendiri. Kita sangat dekat, sangat berarti karena segambar dan secitra dengannya. Tetapi Allah juga bukan hanya menjadikan dan kemudian meninggalkan. Enggak. Cukup banyak ya orang zaman ini bikin banyak hal, tetapi tidak bertahan begitu. Di tengah jalan langsung ditinggalkan dan kemudian tidak selesai atau terbengkalai dan lain sebagainya. Tapi Allah bukan hanya menciptakan segambar dan secitra dengannya, tapi juga merawat dengan kasih, menyertai dengan hati, dan kemudian menjaga dengan kehangatan. Allah dalam Yesus Kristus berelasi dengan cinta kasih dan seperasaan atau sepenanggungan juga.
Karena itu kalau kita bilang bahwa dalam Yesus, dalam pengalaman Yesus ini, dalam masa Yesus Allah menjadi manusia, Allah membuat secitra dengannya, itu berarti manusia itu dekat, sangat dekat, tidak berjarak dengan Allah. Nah, karena itu harusnya pada saat kita bilanglah menyadari seperti itu dan melatih terus-menerus, karena seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita tahu sebenarnya, kita sudah tahu Allah itu maha cinta, kita sudah tahu Allah itu maha kasih, tapi kita sendiri ada saat-saat tertentu tidak mengalaminya secara sungguh dan dalam. Allah terus-menerus melalui Yesus yang turun dari kealahannya menjadi manusia, membuat kita makin melihat bahwa manusia itu sangat berarti, dekat dengannya, dan kemudian melalui Yesus juga kita ditarik untuk dekat dengan Allah sendiri. Sehingga kalau mau dibilang, sebenarnya Allah meminta kita untuk berelasi dengannya dengan bebas, bilanglah begitu ya. Jadi bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa yang penghormatan yang terlalu berlebihan, tetapi suatu relasi intim antara Allah dengan kita, kita dengan Allah, karena kasih yang besar yang Ia berikan kepada kita. Nah, saat ini yang saya mau bilang bahwa tantangan-tantangan itu tetap ada. Mau bilang pengalaman Yesus saat itu dalam bacaan kitab suci, tapi dalam pengalaman-pengalaman, banyak pengalaman yang saya bilang tadi tentang penghargaan orang kepada Romo, itu satu saja sebenarnya. Mungkin kalau di Australia berbeda kisahnya. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang mungkin banyak penolakan imam juga di beberapa negara tertentu. Karena apa? Karena relasinya berbasis pada ketakutan. Pada saat mereka free, mereka merasa, oh, itu Romo, misalnya Romo salah, kita akan menghantam begitu. Jadi bukan relasi yang lagi makin membangun satu dengan yang lain terus-menerus. Karena itu kita mau sebenarnya diajak untuk mengubah atau bagaimana cara berelasi yang benar dalam sebagai anak-anak Allah. Nah, bagaimana mengubah? Selalu ada bilanglah ada tantangan dalam cara pandang, cara merasa, seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang saya mau tawarkan melalui bacaan ini, melalui pengalaman kita juga hari-hari sebagai orang-orang Kristen adalah menghidupi spiritualitas. Mungkin cukup banyak orang sudah biasa dengan kata itu, spirituality. Spirituality pada umumnya itu adalah cara berelasi kita dengan Allah dan juga kita dengan sesama. Itu dari pandangan kita. Karena spiritualitas adalah spirit, kan tahu ya, roh. Misalnya, kalau ingat bacaan tentang Yesus dibaptis, kemudian ada Allah Bapa yang bersuara dan mengangkat Yesus atau menyatakan bahwa ini anak yang kukasihi, dan kemudian ada burung merpati. Itu bilanglah suatu perwujudan dari suatu daya atau suatu relasi sebenarnya. Suatu keterikatan antara Bapa dan Putra, antara Allah dan Yesus. Nah, begitu juga kita berelasi. Kalau misalnya kita sekarang berelasi ya, tidak bisa ngumpul-ngumpul lagi. Jadi berelasi via Zoom, via internet.
lemot, internet payah ini gara-gara sekarang hujan makin deras di luar, langsung terganggu sinyalnya. Langsung daya itu langsung mulai tidak stabil. Nah, daya itu adalah suatu, bilanglah kalau mau dimaterialisasi ya, jadi dapat digambarkan sebagai satu hal tertentu yang mengikat dua orang ini atau koneksi. Kalau misalnya ya kita sekarang ya data lah ya, anggaplah begitu. Nah, dalam hidup kita spiritualitas itu cara berelasi atau daya relasi itu kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia, karena kita adalah ciptaan Allah yang mempunyai daya yang sama yang Allah berikan, sharingkan kepada kita. Nah, dari cara berelasi itu saya mau menyampaikan tentang spiritualitas hati. Karena spiritualitas hati adalah justru kiranya menjadi spirit dari orang-orang atau umat-umat di PDHKY. Karena HKY sendiri atau hati kudus Yesus itu sendiri yang yang menunjukkan daya hatinya itu kepada manusia, kepada dunia, kepada kita semua. Dan kalau PDHKY itu menjadi satu perkumpulan orang yang menunjukkan spiritualitas hati itu sungguh luar biasa. Karena Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, dalam PDHKY justru menghidupi itu dulu dan kemudian dapat membawa itu ke banyak orang, ke keluarga, ke teman-teman, ke siapa saja yang ditemui. Nah, tentang spiritualitas hati itu berdasar pada pemahaman yang mendalam sebenarnya akan manusia itu sendiri, akan diri saya sendiri, akan sorry saya nggak bisa lihat nama-nama sekarang, akan Bapak, Ibu, saudara-saudari masing-masing jika menerima diri, bilanglah dengan bahasa yang sederhana, kalau terima diri itu sudah jalan awal. Kalau saya menerima diri, saya tahu diri, saya juga akan misalnya berrelasi baik dengan orang lain ya. Itu normal. Kadang-kadang ada teman-teman yang terlalu sombong begitu. Kita suka bercanda sesama frater waktu itu. Waduh, ini satu ini terlalu macam-macam begitu, atau terlalu berlebihan, bilanglah begitu ya. Kayaknya kita kalau ulang tahunnya kita harus kasih cermin ke dia. Kita bercanda begitu. Maksudnya supaya dia berkaca, tahu diri, dan kemudian bisa mungkin menyadari diri dan mengubah diri. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya bagi kita. Kita perlu memahami diri sendiri dan kemudian spiritualitas hati itu adalah satu kan pemahaman yang tepat atas diri, kemudian bagaimana Allah membaharui, mengenali pengalaman-pengalaman Allah, pengalaman Allah yang membantu saya, Allah yang merawat saya, Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang mengasihi saya, Allah yang mungkin ada pengalaman-pengalaman penyembuhan, menyembuhkan saya, dan lain sebagainya. Nah, dari spiritualitas hati ini mengarah kepada sebenarnya kebenaran atau iman bahwa Allah pertama-tama menjadikan saya segambar dengannya. Saya berarti di hadapan Allah berhubungan dengan inkarnasi atau Allah menjelma menjadi manusia, itu berarti ya yang kita biasa rayakan di Natal. Itu berarti Allah menjadi manusia, Allah menjadi dekat, Allah menjadi sama seperti kita. Dan kemudian pemerintahan Allah. Allah memerintah dengan cara apa? Bukan seperti Yesus yang sebelum Yesus itu dengan tangan besi misalnya.
tetapi dengan hati sebagai hamba, dengan hati yang merangkul, dengan yang Yesus tunjukkan dalam bacaan tadi. Mari, orang-orang kecil juga ada bersama aku. Barang siapa yang terbuka hatinya untuk datang kepadaku, mari saya membuka diri. Jadi, tiga hal itu yang perlu kita lihat. Bahwa dalam Kejadian 2 ayat 7, Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, kepada debu, bilanglah begitu. Roh itu, Allah itu hadir dalam tubuh dan menjadi manusia. Kita juga mau bilang, kita juga sebagai manusia yang diciptakan adalah tanda kehadiran Roh Allah sendiri. Eksistensi kita atau esensi kita atau sejatinya, kesejatian hidup saya adalah kehadiran Roh Allah. Luar biasa kan? Kalau kita selalu menyadari kehadiran Allah itu, dan masa saya akan merusak itu. Hal yang sungguh berarti itu yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi kalau saya senantiasa berkaca atau menyadari diri, pasti juga saya akan menjaga itu dengan baik. Kemudian, kalau Allah hadir di dalam saya, Roh itu yang menggerakkan saya selalu bagaimana untuk menjalankan hidupku. Tentu saya juga akan berupaya sekuat tenaga untuk melihat orang lain bahwa Allah juga hadir di hidup mereka. Sama seperti Allah hadir dalamku. Tentu kalau kita bicara tentang talenta berbeda, pengalaman-pengalaman berbeda, sejarah berbeda, keluarga berbeda. Tetapi sejatinya semua manusia adalah suatu tanda kehadiran Allah. Ada yang kadang-kadang sedikit-sedikit usil. Ada yang kadang-kadang sedikit-sedikit menjengkelkan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi tentu kita mengharapkan dia dapat menyadari diri sendiri, tapi kita juga yang yang bebas dari segala luka, segala ketakutan, segala ketekanan, kita akan dengan bebas memahami, berelasi sebaik mungkin, dan juga mungkin ada yang sampai bisa mencintai dengan tulus orang yang terbatas, apalagi mereka yang sungguh baik. Halo, ya, saya pikir saya putus. Enggak kok, Pastor. Oke. Nah, saya akan mau langsung maju di bagian sini. Bagaimana saya mau menerima, bilanglah menerima kemanusiaanku. Jadi ada yang saya bilang menerima kemanusiaanku dan kemudian membangun relasi, dan itu menjadi tanda, itu juga menjadi jalan pertama untuk masuk kepada relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Kalau kita ingat dalam Matius 4, di mana ya? Bentar ya, saya share screen. Kalau kita tahu dalam Matius 4 ayat 11, ayat 1 sampai 11, di situ mengungkapkan tentang saya tidak share screen dari tadi. Ya, enggak.
Heeh. Baik. Dalam Matius 4 ayat 11, di situ mengungkapkan saya nggak akan baca lagi karena waktu mungkin sekarang. Tetapi yang saya mau bilang di sini, kita tahu bahwa Yesus dicobai. 3 kali Yesus dicobai untuk mendapatkan apa yang mungkin manusia lain atau kita semua mau dalam hidup. 1, kekuasaan. Kalau tunduk di hadapan saya, kata iblis, kamu akan mendapatkan semuanya. Kedua, kesombongan. Seperti apa ya? Bilanglah seperti Superman. Kalau Yesus mau menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, apa yang akan dibuat? Bapa akan menyuruh semua malaikatnya untuk menatang, untuk menopang. Luar biasa. Tapi Yesus tidak mau membuat itu. Dan kemudian kenikmatan. Jadikan batu ini menjadi roti. Hal itu semua sebenarnya menjadi kerinduan kita. Bahagia, berkecukupan, bahkan kalau boleh berkelimpahan. Kedua, kalau boleh bisa mendapatkan semuanya. Ketiga, kalau bisa juga punya power, kekuatan, atau bahkan perlindungan yang sangat besar dari Tuhan. Itu semua yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus adalah no. Bukan ini satu-satunya yang menghidupkan saya, tapi berpegang pada Bapa. Nah, itu berarti apa? Yesus mengiyakan untuk menjadi ciptaan. Karena waktu itu Yesus dicobai untuk menunjukkan kealahannya. Dia Allah kok, dia bisa untuk itu. Tetapi Yesus menyatakan, ya, saya manusia, saya mengalami sebagai manusia yang punya keterbatasan dalam hal memiliki, punya juga keterbatasan dalam penguasaan, punya juga keterbatasan dalam pemerintahan, dalam power dan dalam power. Jadi dengan menyatakan seperti itu juga, dengan sadar diri bahwa dia adalah manusia, dengan sadar diri juga bahwa dia menyamakan diri dengan kita manusia, Yesus mengajarkan kita untuk menerima martabat kita. Dan saya tidak mengatakan bahwa, berarti kita jangan mengejar apa-apa. Tidak. Kita berusaha. Tetapi kita juga tidak maksudnya terlampau mengejar sesuatu yang mungkin itu di luar kuasa kita. Jadi di sini mau dikatakan bahwa dalam diri sebagai seorang yang diciptakan, kita punya bilanglah keterbatasan, ada kelemahan, tapi juga ada ketakberdayaan begitu. Dan cukup banyak orang menolak untuk itu. Cukup banyak orang menutup mata terhadap itu. Dan kemudian ada yang super aktif, malah merasa dirinya berarti kalau dia bekerja terus-menerus. Ada yang merasa diri berarti kalau misalnya dia bisa menjelekkan orang lain karena dia merasa berpuas diri dengan bilanglah power yang dia atau kehebatan yang dia buat. Ada yang membuli orang
lain. Dan sebenarnya itu penolakan diri itu berdasarkan dari kita percaya, berdasarkan dari dosa asal. Nah, Yesus sendiri menawarkan jalan untuk berkata ya kepada kemanusiaan kita. Sekali lagi yang saya mau katakan, sadar diri bahwa saya sebagai manusia yang biasa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan bacaan yang paling pertama yang kita bacakan, anak-anak kecil itu sadar diri bahwa mereka membutuhkan suatu dukungan, belayan, perhatian dari seorang guru, bilanglah, atau seorang yang lebih dewasa. Yesus yang sangat luar biasa itu. Mereka datang kepadanya. Kalau mereka sadar diri seperti itu, mereka akan datang. Tapi kalau misalnya mereka rasa, saya kan orang hebat, ngapain harus mendekat seperti itu? Itu satu, atau karena saya rasa terpaksa, karena lingkungan sosial saya, orang-orang di sekitar nanti mau bilang apa kepada saya, jadi saya datang. Mungkin bisa begitu, mungkin bisa tertekan karena sudah ditunjuk untuk pimpin doa, jadi terpaksa saya berdoa. Tapi kalau enggak, ya enggak. Nah, ini jalan yang mau disampaikan kepada kita adalah suatu jalan yang ada karena kebebasan hati. Untuk menyadari bahwa, ya Tuhan, Engkau menciptakan saya sungguh luar biasa. Engkau membantu saya sampai selama ini dan menunjukkan karyamu yang luar biasa dalam hati saya. Walaupun saya terbatas, walaupun saya seperti ini, Engkau menjadikan saya seperti biji matamu. Dan dengan kebebasan pula, saya mau menyatakan ya untuk datang kepadamu, mempersembahkan diri kepadamu, dan juga melayanimu. Penerimaan akan keberadaan kemanusiaan kita akan menghantar kita juga untuk menerima Tuhan pencipta kita. Jadi kita tidak hanya belajar bahwa ya saya orang yang diciptakan dan Tuhan adalah pencipta. Kalau tinggal di Indonesia mungkin lebih gampang untuk didoktrin seperti itu. Tetapi pada saat kita ada di Australia, pernyataan-pernyataan itu menantang sebenarnya. Betulkah? Orang akan bertanya. Tetapi bagi kita yang dengan menyadari diri, dengan bebas juga mempersembahkan diri, apapun pertanyaan itu, apapun keraguan dari orang-orang di sekitar, tidak akan menghancurkan keyakinan saya bahwa Tuhanlah Allahku. Aku ingin berserah diri kepadanya karena Dia sungguh luar biasa mengasihi, dan aku juga mau menyembah dan mengasihi Dia. Nah, kadang-kadang ini ada proyeksi. Saya cuma mengatakan itu secara psikologis akan begitu. Begitu juga secara psikologis sebenarnya kalau misalnya kita, misalnya pengalaman Adam dan Hawa ya, dia sudah berdosa, tapi dia mempersalahkan orang lain. Saya makan ini, tapi saya bilang karena dia, tapi tidak menyadari bahwa ya saya berdosa. Saya mengakui itu, saya mau berubah. Begitu juga pengalaman. Kita kan terbatas ya, yang kita harus tahu bahwa kita ciptaan terbatas. Kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita selalu melemparkan ke orang lain, itu juga tidak membaharui hidup kita. Hidup rohani, tapi juga dalam hidup kemasyarakatan. Begitu juga kalau kita melihat, misalnya kalau orang suka gosip misalnya, gosip itu beberapa kali ditegur oleh Yesus pasti, tetapi juga kita tahu Paus senantiasa menegur itu gosip itu salah satu yang mematikan sebenarnya. Nah, gosip adalah suatu alat sebenarnya dari proyeksi diri, karena kita tidak mau melihat kejelekan
kita bisa jadi tidak mau, bisa jadi kita menutupi, kita lebih enak menceritakan orang lain yang tentu punya kejelekan, tapi kadang-kadang sudah jadi lebih berlebihan pada saat kita membicarakannya. Daripada kita membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik satu, kita menyadari diri dan kemudian berubah. Makanya Allah mengatakan, lihat dulu balok di matamu. Dan kemudian bilanglah dapat mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Begitu juga itu satu, tapi yang kedua, kita akan membantu orang lain kalau misalnya kita apa adanya mensiarkan, mungkin memberikan masukan, oh ini ada kekeliruan, dan kemudian orang itu juga akan menyadari dan kemudian berubah. Itu akan lebih membangun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mungkin akan lihat tanda-tanda miskinnya penerimaan diri. Satu, rasa malu berlebihan. Jadi kalau misalnya, kalau kita menekankan pendidikan rasa malu terus, malu tidak berdoa, malu tidak ke gereja, nah itu akan merusak pemahaman diri sendiri, tapi juga pemahaman relasi yang intim saya orang yang merdeka dengan Tuhan. Rasa malu oke, manusia. Karena bersalah ya, kalau nggak tahu malu juga repot, begitu. Rasa bersalah oke, tapi kalau terlalu berlebihan, semua kan kalau terlalu tuh nggak oke ya. Nah, tapi kalau misalnya kita rasa malu berlebihan dengan perjuangan hidup manusia, itu akan membuat kita antara down yang berkepanjangan atau menutup diri dan melemparkan itu ke orang lain. Seperti anak-anak yang suka bully, orang-orang yang suka bully itu sebenarnya perlu dicek juga. Jangan-jangan dia sendiri yang punya kelemahan yang akhirnya diproyeksikan ke orang lain. Nah, misalnya tanda-tanda miskinnya penerimaan diri, tidak adanya toleransi terhadap kekeliruan orang lain. Misalnya orang salah sedikit udah dipermasalahkan. Kecuali kalau yang fatal sekali ya, tapi kalau ada yang, misalnya saya ingat dulu waktu kami ya kalau di seminari ya selalu suka kur begitu. Terus ada kadang-kadang ada vals ya, sudah. Saya sebagai dirigen waktu itu ya oke. Kita sudah berusaha tapi ada kesalahan ya, apa boleh buat. Tapi ada yang memang sangat tidak terima. Kenapa dia tidak terima? Karena dia tidak mau kalah dengan grup yang lain. Jadi tidak menerima diri bahwa ada saat kita kalah dari orang lain, nggak masalah kan, seperti itu. Oke, lanjut saja. Kemudian juga kepercayaan diri yang rendah. Bisa jadi kita menghantam yang di luar, tapi yang bagian ketiga ini kita terlalu low, terlalu akhirnya tidak percaya diri juga. Ada yang workaholic, ada yang tertutup dengan relasi dengan orang lain. Tanda-tanda kemiskinan penerimaan diri. Tentu kita mau menuju ke penerimaan diri supaya berkat Tuhan juga kita rasakan. Satu, senantiasa dalam Ekaristi. Kenapa? Ekaristi itu suatu perayaan bukan hanya kata-kata semua, tapi suatu perayaan relasional Allah dengan kita. Kita mengalami bahwa Dia memberikan berkat kepada kita manusia, dan kita juga mau membuka hati kita kepadanya. Sama seperti orang kalau dalam keluarga sering ketemu, pasti relasi itu menjadi biasa dan menjadi kadang-kadang menantang, tetapi juga bertumbuh begitu. Begitu juga dalam Ekaristi. Kemudian kedua, menyembuhkan pengalaman-pengalaman masa lampau yang mungkin jelek begitu, atau mungkin ada luka batin.
Bapak Ibu, saya nggak akan berpanjang-panjang soal itu karena ini panjang sekali sebenarnya tentang penyembuhan luka batin. Pasti semua sudah mengikuti retreat itu, proses itu. Dan kemudian menumbuhkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas talenta. Nah, kita masing-masing punya talenta beda-beda. Ada yang jago nyanyi, ada yang jago doa, ada yang jago main keyboard mungkin, dan lain sebagainya. Itu dalam PD. Tapi juga dalam hidup masyarakat, hidup berkeluarga, ada yang jago masak, ada yang jago cuci piring mungkin, ada yang memang tidak tahu masak dan cuci piring. Nah, itu lain lagi. Tapi biasanya kalau di Australia semua bisa bikin sendiri ya, beda dengan kalau yang di Indonesia. Kalau Indonesia seperti saya harus bikin sendiri juga karena di komunitas. Kemudian mendengarkan dan berbela rasa dengan kisah sesama. Nah, kalau saya menerima diri, saya akan lebih gampang untuk untuk memahami orang lain, untuk seperasaan dengan orang yang menderita. Saya juga menderita. Orang yang punya masalah, saya juga mengalami, saya punya masalah. Kalau misalnya ketemu dengan orang yang tidak pernah mengalami bahwa saya harus kuat, akan susah berbela rasa dengan atau seperasaan dengan orang yang menangis, yang merasa susah. Jangan-jangan saya bilang, mungkin orang itu akan bilang yang kuat, akan bilang, kamu terlalu cengeng. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dibantu, mungkin harus ada pembimbing kalau perlu. Dan kemudian yang terakhir, kembangkan rasa bela dan rasa terus-menerus. Ini kayaknya sudah ada, harus siap-siap. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, spiritualitas hati adalah satu, pengenalan diri. Kedua, cara mengenali diri itu, menerima diri itu akan membuat kita juga terbuka kepada kekuatan yang melebihi kita, Allah sendiri dalam Yesus, dan kemudian membuat kita lebih merdeka untuk berbalik kepadanya, mencintainya, dan juga berpegang kepadanya. Kedua, kalau kita sama-sama orang yang mengenal diri, kita akan lebih mudah untuk membangun relasi yang merdeka juga dengan saudara-saudari kita. Menerima suami yang kadang-kadang ada kekasannya ya. Saya nggak tahu kalau misalnya suami itu merepotkan atau istri itu suka ngomel-ngomel aja misalnya ya. Saya nggak tahu. Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Tetapi kita masing-masing mau belajar untuk mengakui diri, untuk kemudian berelasi apa adanya, dan saya yakin dalam semangat spiritualitas hati, semangat hati kudus, itu yang akan memerdekakan dan membuat kita berelasi dengan lebih baik kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, dan kemudian juga menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang diciptakan, yang melihat bahwa saya diciptakan tetapi bernilai, berarti di hadapan Tuhan. Semoga persekutuan ini membawa berkat, apalagi di akhir tahun. Saya tadi lihat agak kaget sih pas lihat di grup penyanyi, sudah ada pohon Natal itu. Ternyata memang untuk yang terakhir. Jadi kita bersyukur bersama, kita akan memasuki holiday season. Semoga semua diberkati dan semua dipenuhi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Thank you, Pastor. Terima kasih. Pastor. Terima kasih, Pastor. Sorry kepanjangan ya. Saya pikir cuma 30 menit. Nggak apa-apa, Pastor. Share screen-nya bisa dimati. Oh ya, sabar. Ya. Ada ya. Kita lanjutkan
dengan Wewe. Dan dipencetnya. Ya, itu ya betul. Kan bisa dipencet di sini. Tadi. Nah, itu pencet. Ya, boleh didudukin. Udah. Terima kasih Romo, Andrew untuk firman-Nya, di mana kita boleh dikuatkan, boleh mendapatkan berkat rohani. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh Rebo Andrew boleh menjadi terang bagi jalan hidup kita juga. Karena kita percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang olehnya kita boleh mendapatkan keselamatan, boleh menjadi ahli waris surgawi. Mari kita angkat kembali satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Sebagai lagu persembahan untuk kita boleh mempersembahkan juga berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita, berkat materi yang begitu melimpah dalam seluruh kehidupan kita. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Kita angkat lagi satu pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ada pengumuman, Julia? Iya ada. Silahkan Ruth untuk slide pengumumannya. Terus lagi. Nah, pengumuman persembahan kasih untuk hari ini
kami akan serahkan kepada MEC untuk Kepulauan Aru, yaitu oleh Pastor Matias ya di sana ya, Pastor Andrew Matias ya, di Kepulauan Aru, Desa Beruni, yang kami akan persembahkan untuk kepada mereka untuk dipergunakan di dalam masa-masa Natal nanti. Dan silahkan untuk yang memberikan persembahan kasih dikirim kepada akun atas nama PD Hati Kudus Yesus dengan nomor yang ada tercantum di dalam pengumuman ini. Selanjutnya, hari Selasa nanti tanggal 7 Desember kita akan ada pengajaran dan tanya jawab dari 5 kitab Musa bagian kedua oleh Pak Bobby Roho. Dan pada hari Jumat 14 Desember jam 7 PM kita ada misa syukur penutupan akhir tahun PD Hati Kudus Yesus bersama Romo Petrus Suroto. Kita akan offline di gereja Aurora di Kensington. Mungkin maksudnya 10 Desember ya, bukan 14 Desember. Oh iya, ini salah. Ya. 10 Desember. Betul, bukan salah, cuma nggak benar aja. Hari Jumat 10 Desember Betul. jam 7 Iya, betul. di Kensington Ya. offline kita bisa syukur penutupan. Terima kasih Freddy. Dan selanjutnya jika masih ada yang berminat untuk mengikuti WhatsApp grup dari pembaca Alkitab, silahkan untuk klik pada ini website ini. Silahkan. All welcome. Kita baru sampai Alkitab ulangan. Dan selanjutnya, terima kasih untuk Pastor Andrew yang telah membawakan firman. Semoga firman itu nyangkut di kepala kita dan dapat kita melakukan untuk pelayanan kita sehari-hari pada teman-teman kita, pada saudara kita, dan maupun pada tim PD Hati Kudus Yesus. Terima kasih Romo Andrew. Dan terima kasih juga para umat yang hadir di Zoom online ini, agar Tuhan selalu memberkati dan ada persembahan dari Praise and Worship tim juga. Silahkan, tim PW. Kita akan tutup persekutuan doa itu dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Andrew dan berkat dari Romo Andrew juga. Dipersilakan Romo Andrew untuk menutup persekutuan doa ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih dan benar, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebersamaan kami dalam persekutuan doa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa Engkau perjalanan persekutuan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Saat ini kami memang mengalami kesulitan dalam koneksi, tetapi kami sendiri mengalami bahwa dalam kesempatan ini kami diperkaya, dalam kesempatan ini kami dikuatkan, dalam kesempatan ini kami bersekutu dan saling merasakan dukungan, kasih, dan penyertaan dalam komunitas HKY ini. Tuhan, biarlah kami senantiasa membawa kepercayaan kami atau menyerahkan kepercayaan ini yang Engkau tanamkan dalam hati untuk senantiasa memuji memuliakan Engkau dalam hidup kami selalu. Dan biarlah juga Engkau memberikan kami hati yang terbuka untuk senantiasa menyadari kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, tapi juga kelemahan-kelemahan yang harusnya kami sadari. Dan biarlah semua ini menguatkan kami untuk tak pernah berhenti berserah kepadamu, tidak pernah sekalipun untuk berpaling darimu, tetapi senantiasa mencari dan menemui Engkau sebagai sumber kekuatan dan hidup kami.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Dan di saat kami juga akan berpisah dari pertemuan Zoom ini, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang akan beristirahat pada malam hari ini, keluarga kami, sahabat kenalan kami, dan siapapun yang tidak bisa mengikuti persekutuan ini, mereka yang ada dalam persekutuan doa HKY tapi yang berhalangan, kami mau mendoakan mereka semua dan kami, biarlah penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu, perlindungan-Mu senantiasa kami rasakan. Dan Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua saat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima kasih Pastor. Romo Andrew. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Brosis, karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Romo. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melaluinya. Maka kembali kita angkat satu pujian bahwa tiada kurau lagi untuk mengikutinya, mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih tim PW, Tuhan berkati. Terima kasih Romo Andrew, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dan untuk tim PDHT Kudus Yesus, jangan keluar dari Zoom. Kita ada meeting sebentar.